semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Teman-teman, kembali ke channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Betty Elizabeth Busum. Saya dari Universitas Katolik Musikalitas Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang metode peningkatan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau sering disebut coronavirus. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Dan tentunya tetap stay ya di channel ini dari awal sampai akhir. Oke, saya akan mulai menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan coronavirus yang sering kita dengarkan seperti pada akhir-akhir ini yang sedang menghubunginya virus corona ini. Saya yakin semua teman-teman sudah pada dengar dan juga mungkin sudah melakukan sebagian dari apa yang telah diinstruksikan oleh pihak pemerintah, pihak bagian kesehatan. Oke, jadi teman-teman, coronavirus itu adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Nah, pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menginfeksi pernapasan berat, nah seperti infeksi paru-paru atau sering disebut dengan pneumonia. Nah, infeksi virus corona atau sering disebut dengan COVID-19 ini juga pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Nah, pada akhir Desember tahun 2019 yang lalu. Nah, virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, nah, termasuk di negara kita sendiri, Indonesia. Yaitu karena penularannya itu sangat cepat dan hanya dalam waktu beberapa bulan. Nah, diduga bahwa virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Nah, seseorang dapat tertular COVID-19 ini melalui berbagai cara, yaitu yang pertama itu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari saat penderita COVID-19 ini batuk atau bersin, dan pada saat itu kita berada di dekat oleh pasien yang terkena tersebut. Nah, sehingga percikan dari batuk atau dari bersin itu tadi terkena ke kita, maka itu kemungkinan besar kita bisa tertular. Nah, yang kedua itu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah menyentuh benda yang terkena cipratan mudah penderita COVID-19. Nah, seperti contohnya, pada saat kita ingin memotong benda, kita menyentuh ada seperti contohnya pegangan tangga atau juga pegangan kursi. Nah, padahal kita tidak tahu bahwa itu sudah disentuh oleh penderita COVID-19 tadi. Nah, itu bisa menularkan ke kita sendiri. Nah, yang selanjutnya itu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, yang selanjutnya adapun tanda dan gejala dari COVID-19 ini atau virus corona ini, yang pertama itu gejala awal mirip seperti flu, nyeri otot, lesu, gangguan pencernaan, radang tenggorokan, dan selanjutnya itu demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang selanjutnya batuk dan napas pendek. Yang selanjutnya sesak napas. Namun gejala sesak ini biasanya muncul 2 sampai 10 hari setelah terpapar. Nah, tetapi ada yang sampai 13 hari baru diketahui. Namun, pada banyak kasus gejala ini muncul 2 sampai 3 hari. Nah, yang selanjutnya itu kematian bisa terjadi karena si penderita memiliki penyakit penyerta seperti halnya penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit diabetes, asma, dan penyakit lainnya. Nah, sedangkan pasien yang tidak memiliki penyakit lain masih bisa disembuhkan atau mungkin lebih mudah penyembuhannya dari pasien yang memiliki penyakit komplikasi tadi. Selanjutnya, adapun metode peningkatan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini yaitu yang pertama itu terapkan physical distancing, yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan juga jangan keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Nah, yang selanjutnya itu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di tempat keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas atau dimanapun,
atau bahkan di rumah sekalipun tetap menggunakan masker. Yang selanjutnya, rutin mencuci tangan, yaitu dengan air dan sabun atau juga dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Nah, terutama nih setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Nah, jangan lupa cuci tangan. Dan selanjutnya, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Nah, kenapa? Karena jika kita mengalami stres, nah stres itu bisa melemahkan sistem imun kita, bisa lemah karena dengan jika sistem imun kita lemah, maka kita akan mudah terserang oleh penyakit atau virus yang lain. Dan selanjutnya itu hindari kontak dengan penderita COVID-19, yaitu orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona ini atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Yang selanjutnya, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Nah, kemudian tisu tadi buang ke tempat sampah. Yang selanjutnya, jaga kebersihan benda yang sedang disentuh dan kebersihan lingkungan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Pertama sekali kita harus membasahi tangan kita dengan air. Setelah tangan kita dibasahi dengan air, maka kita mengambil sabun. Nah, habis itu kita cuci, diputar. Nah, dicuci di bagian belakang punggung tangan supaya kuman-kuman yang ada di sela-sela tangan ini bersih. Nah, habis ini baru dikunci seperti ini untuk membersihkan di bagian sela-sela tangan. Lalu kemudian setelah itu kita kunci. Ini namanya mengunci. Nah, supaya yang di sini juga bersih. Nah, habis seperti ini, kita di kuku ini di bagian induk. Nah, habis itu baru kita akan mencuci seperti diputar ini untuk membersihkan kotoran yang ada di bagian kuku. Nah, setelah itu baru kita bersihkan dengan menggunakan air sampai benar-benar bersih. Nah, ini sudah bersih. Oke, selanjutnya selain mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer untuk membunuh kuman yang ada di tangan. Nah, adapun cara untuk melakukan hand sanitizer ini, kita keluarkan, lalu diratakan di bagian telapak tangan, dan usahakan hand sanitizer ini sampai benar-benar kering dan tidak diperbolehkan untuk melap tangan yang sudah diolesi hand sanitizer ke pakaian ataupun ke tempat lainnya, karena kalau kita setelah kita menggunakan hand sanitizer ini dan kita melakukannya ke bagian kain yang lain, maka dia akan mengurangi efektivitasnya. Nah, untuk itu, karena selain juga ini gampang bisa dibawa ke mana saja, seperti halnya hand sanitizer ya, mungkin kan teman-teman sekalian atau ibu sekalian ini pergi keluar nih. Nah, tapi di tempat yang ibu tuju atau teman-teman tuju itu tidak ada sabun atau tidak ada air yang mengalir. Nah, bisa menggunakan hand sanitizer tadi. Karena hand sanitizer ini ada juga dengan ukuran yang lebih kecil, bisa dikantongi. Nah, jadi dan bisa dibawa bepergian kemana-mana. Baiklah teman-teman, selain mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga dengan menggunakan hand sanitizer, kita juga harus menjaga jarak dan juga memakai masker. Nah, di sini tepat sekali bersama teman-teman ini ada yang sudah berhasil menjaga jarak antara 1 meter, bahkan 1,5 meter sudah ada yang bisa menjaga jarak. Tetapi dengan yang mbak yang satu ini, dia belum menerapkan hal itu. Nah, untuk itu teman-teman, di sini saya akan menerapkan bagaimana sih cara menjaga jarak kepada teman-teman yang ada di sini. Halo, selamat siang teman-teman. Oh ya, gini, saya kan dari Universitas Katolik Musikalitas. Nah, di sini saya ingin menerapkan seperti yang kita ketahui kan pada saat ini sedang pandemi COVID-19. Nah, jadi kita juga disarankan untuk menjaga jarak antara yang satu dengan yang lain, minimal 1 meter atau kalau bisa 2 meter. Kalau boleh Mbak bisa digeser ke sana supaya jaraknya antara 1 meter bisa. Oke Mbak, terima kasih. Nah, baiklah teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita menggunakan masker. Tapi, Mbak, boleh saya tanya, kenapa ya Mbak tidak menggunakan masker? Masker saya ketinggalan di kamar. Oh, ketinggalan di gitu ya Pak. Oh ya, saran saya begini ya Mbak, karena pada COVID
sekarang ini sedang semarak. Nah, alangkah baiknya kalau Mbak kalau keluar rumah atau bertemu dengan orang-orang di keramaian, lebih baik Mbak menggunakan masker. Gimana Mbak? Iya, Suster. Nah, oke Mbak, terima kasih. Gini Mbak, di sini sekalian saya ingin mengajarkan bagaimana sih menggunakan masker yang baik dan benar itu. Jadi, gini, kalau menggunakan masker yang baik dan benar itu seperti ini ya Mbak ya. Mbak bisa diperhatikan saya sebentar saja. Nah, ini masker. Nah, kita menggunakannya cara seperti ini. Nah, dan bagian yang keras ini kita tekan supaya dia membentuk di hidung dan ini ditarik ke bawah supaya udara yang dari luar, udara kotor tidak kita hirup. Nah, begitu. Oke Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.